Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, apa kabar? Salam jumpa sahabat. Kembali kita ikuti Buletin Jawa Timur untuk edisi Selasa 16 Maret 2021 bersama saya Akmal Mustafa. Kita awali Buletin Jawa Timur dari Akbar Wiyana, Blambangan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan bangun Creative Hub di Banyuwangi tahun ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menyediakan Creative Hub di Banyuwangi. Creative Hub akan memberikan ruang dan sarana bagi insan kreatif untuk mengembangkan inovasinya dalam sektor industri kreatif. Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Saliane Halia Ishak mengatakan, Banyuwangi dipilih menjadi salah satu daerah yang akan didirikan Creative Hub oleh Kemenparekraf di tahun ini. Pihaknya mengungkapkan ada sejumlah lokasi yang menjadi bakal didirikannya Creative Hub di Banyuwangi. Salah satunya di Terminal Terpadu Sobo, terminal pariwisata yang menggabungkan pusat oleh-oleh, dormitori, dan sejumlah fasilitas yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Saliane menilai Banyuwangi merupakan daerah yang telah memiliki iklim pariwisata dan komunitas ekonomi kreatif yang telah terbentuk, sehingga Kemenparekraf memilih Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang akan didirikan Creative Hub di tahun ini untuk menunjang kreativitas para kreator. Menurutnya, Creative Hub akan menjadi tempat lahirnya ide-ide segar dari para kreator, terutama dari 17 subsektor ekonomi kreatif, di antaranya arsitektur, desain produk, fashion, film, fotografi, dan kriya. Dia berharap jika telah dibangun, Creative Hub di Banyuwangi dapat dikelola dengan baik, sehingga berhasil menggerakkan sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Akbar Wiyana melaporkan. Selanjutnya, kita menuju ke Suara Kota Probolinggo, ada Devi Aprilia. Wali Kota Probolinggo lakukan belusukan pasca banjir. Habib Hadi pastikan gerak cepat lakukan perbaikan infrastruktur. Menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dampak banjir di sepanjang aliran sungai di Kota Probolinggo, Sabtu sore kemarin Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin kembali melakukan belusukan. Dengan menggunakan motor, kali ini Wali Kota mengunjungi 3 titik lokasi di wilayah selatan Kota Probolinggo. Antara lain 1 titik di Kelurahan Kedungasem dan 2 titik di Kelurahan Kedunggaleng, dan keduanya berada di wilayah Kecamatan Wonasih, Kota Probolinggo. Didampingi Kalaksa BPBD Kota Probolinggo Sugito Prasetyo bersama tim di lokasi pertama Jalan Kapten Sorai RT 1 RW 6 Kelurahan Kedungasem, Wali Kota Habib Hadi meninjau perbaikan dinding penahan sungai yang berada persis di samping rumah warga. Amblesnya dinding tersebut disebabkan oleh derasnya air sungai yang menerjang pada awal pekan lalu. Wali Kota menyampaikan bahwa pemerintah melalui BPBD sudah ikut turun tangan membantu dalam proses perbaikan. Selain itu, sebagai bentuk antisipasi, Wali Kota memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai untuk tetap waspada dan berhati-hati. Tidak jauh dari lokasi pertama, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin melanjutkan ke Jalan Sunan Derajat, Blok RW 5, Kelurahan Kedunggaleng. Di lokasi tersebut, Habib Hadi meninjau beton dinding penahan sungai yang berlubang dan longsor karena diterjang banjir, sehingga mengakibatkan luapan air sungai keluar membanjiri pemukiman warga. Wali Kota memastikan pemerintah akan segera bertindak cepat untuk proses perbaikan. Sebagai langkah konkret dalam waktu dekat, Wali Kota juga akan meminta perangkat daerah terkait untuk berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas PUPR Perkim. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Selanjutnya kita menuju ke Mahardika Kota Blitar. Ada Afik Rahardian. Dinas Koperasi dan UKM sebut hingga Maret per 2021, sebanyak 54 koperasi telah menggelar RAT. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Dinkop Kota Blitar menyebut hingga Maret 2021 masih 54 koperasi saja yang melakukan rapat anggota tahunan atau RAT. Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 22, agar tetap diakui keberadaannya, koperasi harus melaksanakan rapat anggota tahunan RAT paling sedikit sekali dalam setahun. Satsas Mintarti, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar saat dikonfirmasi Sabtu 13 Maret 2021 mengatakan, dari total 254 koperasi di Kota Blitar, masih 54 yang telah melaksanakan RAT tahun buku 2020. Saat menjelaskan, RAT ini menjadi salah satu forum strategis di mana pengurus dan pengawas melakukan laporan kinerja atas tahun buku yang telah ditutup. Melalui RAT ini pula, saat memaparkan akan dapat diketahui berapa total koperasi yang masih aktif di Kota Blitar. Saat berharap seluruh koperasi di Kota Blitar segera menyerahkan laporan
RAT tujuannya untuk mengetahui jumlah koperasi yang tidak aktif di Kota Blitar mengalami peningkatan atau penurunan. Sebanyak 254 koperasi yang ada, tentunya kita melaksanakan pembinaan bagaimana koperasi yang tidak aktif ini menjadi aktif. Sebelumnya Sobat, untuk meningkatkan mutu baik penyusunan laporan pertanggungjawaban, pihaknya telah melakukan pelatihan dan pembekalan kepada koperasi. Harapannya, ratusan koperasi yang ada di Kota Blitar segera menyusun dan menyerahkan jadwal RAT ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Blitar. Afiq Rahardian, Mahardika FM. Kita menuju ke Persada FM Kabupaten Blitar, ada Ninda Alivia. Mulai pendataan, Bupati Blitar ajak masyarakat tidak takut disuntik vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Blitar tahap kedua hampir selesai. Bupati Blitar ini Syarifah mengajak seluruh masyarakat agar tidak takut disuntik vaksin COVID-19. Karena dengan mengikuti vaksinasi dapat membantu mengendalikan laju penyebaran COVID-19. Ia menjelaskan memang awal kemunculan vaksin COVID-19 sempat menimbulkan keraguan pada masyarakat, ditambah lagi adanya pemberitaan yang belum tentu kebenarannya, sehingga masyarakat diminta jangan berpikir yang berlebihan atau aneh-aneh karena pemerintah berusaha memberikan solusi terbaik agar pandemi segera berakhir. Menurutnya, vaksinasi ini merupakan bagian ikhtiar atau upaya pemerintah untuk menciptakan kekebalan kelompok. Tujuannya agar penyebaran virus corona bisa dikendalikan ataupun dihentikan. Mau divaksin karena kita untuk mengejar COVID yang diturun, berarti harus mau divaksin. Ya. Ia berharap dalam proses pendataan nanti masyarakat proaktif terhadap petugas medis. Rini juga mengingatkan masyarakat agar tidak kendor dalam menjalankan protokol kesehatan seperti tetap mengenakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya kita menuju ke Suara Sidoarjo. Ada Panji Harto, pelaku usaha mikro Sidoarjo, berencana lakukan ekspor tahun ini. Erna Kusumawati, Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Mikro, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Rabu 10 Maret menyampaikan pelaku usaha mikro yang produksinya sudah bagus, memiliki kapasitas dan kemampuan, selanjutnya akan difasilitasi untuk bisa jadi eksportir. Jadi pelaku usaha mikro yang selama ini produknya sudah bagus dan memiliki kemampuan, kapasitas untuk melakukan ekspor, itu kita fasilitasi agar bisa goal dalam ekspornya. Kita akan ekspor produk usaha mikro pada tahun ini yaitu ke Taiwan. Sementara itu Isdar Mawan, Ketua GPII Jawa Timur menyampaikan sektor agroindustri, yakni bahan pangan dan handicraft, memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa diekspor ke negara-negara Asia, Arab, hingga Eropa. Karena kita melihat bahwa potensi peluang pasarnya ini masih cukup menjanjikan, terutama di daerah-daerah Asia sendiri. Sahabat, pasar ekspor juga memiliki potensi besar seiring dengan upaya pemerintah mendorong UMKM untuk merambah ekosistem digital saat pandemi COVID-19. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Kita menuju ke Suara Ngawi, ada Renata Surya. Sistem jual beli labeling di pasar hewan Ngawi akan dievaluasi ulang. Penerapan PPKM mikro partisipatori serta menggeliatkan kembali ekonomi masyarakat dengan dibukanya kembali pasar hewan Ngawi. Selain masih sepi, pembeli juga perlu adanya evaluasi terkait prokes guna meminimalisir kerumunan. Yusuf Rosyadi, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Ngawi mengatakan bahwa inovasi prokes ketat berupa jual beli hewan dengan sistem labeling identitas pada hewan dalam bertransaksi masih menemui kendala. Kendalanya adalah saat label dikalungkan hewannya berontak, dan hal yang demikian akan dievaluasi dicarikan solusi lain yang tetap bisa menghindarkan terjadinya kerumunan. Sementara untuk jam operasional di pasar hewan Ngawi masih seperti biasanya ketika kondisi normal, yaitu mulai pukul 4 pagi hingga pukul 9 malam. Pantauan di pasar hewan Ngawi, jumlah hewan sapi yang sudah masuk ke pasar hewan kurang lebih 800-an sapi atau sekitar 80%. Dimungkinkan masih banyak pembeli yang belum tahu mengenai pembukaan pasar hewan Ngawi pasca penutupan pasar hewan sejak 19 Januari 2021 yang lalu. Renata Surya, Suara Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke LPPL Suara Gresik, ada Kevin Chandra. Harga cabai naik, warga Gresik mandiri tanam cabai di rumah. Khalifah, warga Jalan Sawo Kecik, Dusun Jambu, Desa Semampir, Kecamatan Jeremih, menanam cabai sendiri di saat harga cabai sedang naik di pasaran. Khalifah, pelaku UMKM di bidang sarung tenun,
mengaku sangat terdampak pandemi COVID-19. Pada akhirnya, Khalifah secara mandiri menanam cabai untuk memenuhi kebutuhannya. Khalifah juga mengatakan tanaman cabai yang ditanam beberapa bibit tumbuh dengan subur dan berbuah sangat banyak di musim hujan. Sampai saat ini harga cabai rawit di pasaran mencapai 100.000 lebih per kilogramnya, sehingga kebutuhan cabai yang ada sudah sangat meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Ketua UMKM Muhammad Syakban mengatakan anggotanya disarankan agar menanam cabai sebagai antisipasi mahalnya cabai di saat musim hujan. Dengan hal ini diharapkan bisa menekan harga cabai secara mandiri dan bisa bermanfaat bagi warga sekitar yang membutuhkan. Syakban juga menegaskan bahwa Kepala Diskoperindah Kabupaten Gresik Agus Budiono telah menyampaikan kepada teman-teman UMKM untuk gotong royong dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Dari Suara Madiun ada Amanda, giat tahunan Parlu PSHT Trate. Pusat Madiun tetap berjalan kondusif dan sesuai protokol kesehatan. Kegiatan Parapatan Luhur atau Parlu 2021 yang digelar oleh Perguruan Silat PSHT atau Persaudaraan Setia Hati Trate Pusat Madiun itu berlangsung secara kondusif dan bisa menjadi percontohan penerapan protokol kesehatan. Sebab kegiatan yang dilaksanakan di Padepokan Pusat Madiun tersebut tak hanya sesuai aturan, namun juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Peserta yang mengikuti langsung jalannya parapatan luhur di lokasi tak lebih 50% dari kapasitas ruang. Selebihnya mengikuti secara virtual dari lokasi masing-masing. Wali Kota Madiun Maidi juga turut hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut sekaligus mengapresiasi jalannya parapatan luhur. Wali Kota didapuk memberikan sambutan mewakili Forkopimda dalam kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Wali Kota mengajak semua yang hadir untuk tak lupa menegakkan protokol kesehatan. Hal itu penting mengingat kondisi pandemi yang belum juga berakhir. Kasus penambahan konfirmasi juga masih terjadi. Semua kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan. Wali Kota berharap kegiatan bukan hanya harus berjalan aman, tertib dan lancar, tetapi juga harus sehat, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sehingga terjaga dari COVID-19. Selain itu, kegiatan Parluh dapat menghasilkan pendekar-pendekar yang tangguh, berjiwa kesatria, dan selalu menegakkan kebenaran tentunya. Amanda, Radio Suara Madiun. Kita menuju ke Suara Pasuruan, ada Yoga Pratama. Dikukuhkan Lulis Irsyad Yusuf, Bunda Genre Kabupaten Pasuruan, tegaskan pernikahan dini punya resiko tak main-main. Lulis Irsyad Yusuf telah dikukuhkan sebagai Bunda Genre Kabupaten Pasuruan oleh Arumibah Sindardak, Bunda Genre Provinsi Jawa Timur, pada 9 Maret yang lalu secara virtual di Pendopo Nyawajinges Tiwangan Gusti Kabupaten Pasuruan. Lulis Irsyad Yusuf kepada Emil Akbar, Tim Liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan menegaskan pernikahan dini memiliki resiko yang tidak main-main. Salah satunya resiko penyakit kanker mulut rahim pada perempuan. Untuk itu, ia mengajak para orang tua agar tidak buru-buru menikahkan putra-putrinya sebelum cukup umur. Terkait dengan umur itu sudah tertuang dalam undang-undang, bahkan juga di peraturan di KPN sendiri sudah tertuangkan bahwa usianya adalah kalau di Undang-Undang 19, kalau di PKP itu 21 dan 25. Ya ini mungkin kalau di luar sana banyak faktor, ternyata orang tua ini mengizinkan anaknya untuk menikah secara dini. Kalau dari segi kesehatan, dari emosional anak itu kalau memang di bawah sesuai dengan aturan undang-undang belum memenuhi, belum mencukupi gitu kan. Tapi ini adalah semangat kerja kita. Saya dibantu dengan Duta Genre di kecamatan. Inilah tantangan kita untuk memahamkan orang tua bahwa tidak hanya perawan, tidak menjadi perawan tua, tapi dari segi fisik, dari segi rahim dan lain sebagainya itu harus ada penguatan, dan itu dibuktikan dengan usia. Nah, usia seorang anak untuk siap menikah itu dengan kondisi segala fisik, emosional dan lain sebagainya sudah ditentukan dengan undang-undang tadi. Yoga Pratama, Suara Pasuruan. Kita menuju ke RGR FM Tulungagung, ada Mega Kristi. Penyerahan satuan BPJS ke perangkat desa. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM menghadiri acara penyerahan santunan kematian kepada perangkat desa yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bertempat di Pendopo Kongwasarum Kusumaning Bongso,
Penyerahan santunan kematian ini secara simbolis diberikan kepada Desa Banjarjo dan Desa Pojok senilai Rp42 juta. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birawa MM dalam keterangannya menyebutkan bahwa seluruh perangkat desa yang ada di Kabupaten Tulungagung sudah mulai tercover BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Dari Rasal Nganjuk ada Agustin Merdekawati, angin kencang hingga pertengahan Maret. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 3 Sawan Nganjuk masih terus meminta warga Kota Angin untuk meningkatkan kewaspadaan karena hingga minggu kedua bulan Maret ancaman cuaca ekstrim masih terus terjadi. Hujan deras dan angin kencang berpotensi masih akan terjadi hingga pertengahan bulan Maret. Kepala BMKG Sawan Nganjuk M. Kudori menjelaskan, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari. Meski demikian, hujan deras dan angin kencang masih akan terjadi pada bulan Maret dan puncak hujannya di bulan Februari, namun bulan Maret masih ada hujan deras. Meski hujan di Jawa Timur dimulai pada bulan Oktober di tahun lalu hingga bulan April di tahun 2021, adapun kemarau mulai April hingga November di tahun 2021. Dengan keterlambatan masuknya musim penghujan di tahun 2020, Kudori memprediksi awal musim kemarau di tahun 2021 juga akan terlambat. Siklus dua musim menurutnya menjadi bagian dari fluktuasi dan dinamisnya angin serta udara di satu wilayah, bergerak terus hingga bisa mempengaruhi iklim dan cuaca juga. Dalam kondisi normal, menurut Kudori, musim kemarau terjadi pada bulan Maret atau bulan April. Meski demikian, hujan masih akan terus di bulan April, Mei, bahkan sampai Juni. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Kita menuju ke Realita FM Pamekasan, ada Kholik Maulidi. Bapas kelas 2 Pamekasan laksanakan vaksin COVID-19 dosis kedua. Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 2 Pamekasan laksanakan vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Pelaksanaan vaksinasi tersebut dilakukan di Puskesmas Teja dengan tetap patuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum memasuki area vaksinasi. Saat diwawancarai, Ridwan Susilo, Kepala Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 2 Pamekasan menyampaikan, seluruh petugas Bapas telah melaksanakan vaksinasi dosis kedua pada 12 Maret 2021, yang sebelumnya telah dilaksanakan vaksin dosis pertama pada 25 Februari 2021. Ridwan, sapaan akrabnya, mengatakan vaksinasi tahap pertama dan kedua dilaksanakan di Puskesmas Teja. Ia mengaku menjadi orang pertama divaksin di jajaran Bapas Pamekasan untuk meyakinkan petugas yang lain dan seluruh masyarakat bahwa vaksinasi ini aman dan halal. Kami sama jajaran di Bapas Pamekasan pada hari Jumat ini kita melaksanakan vaksinasi tahap 2 yang sebelumnya seharusnya dilaksanakan kemarin hari Kamis, karena hari Kamis kemarin itu libur. Puskesmas Teja mengarahkan untuk hari Jumatnya. Alhamdulillah kami beserta jajaran selalu ikut dalam mensukseskan vaksinasi COVID-19 yang pada saat ini diperintahkan oleh atasan kami maupun pemerintah. Ridwan menuturkan, dari 42 orang keseluruhan petugas Bapas, sebanyak kurang lebih 30 petugas yang dapat disuntik vaksin COVID-19. Berdasarkan hasil screening yang dilakukan oleh tim medis, sisanya masih belum bisa divaksin dan menunggu giliran untuk di-screening ulang, kemudian dilakukan vaksinasi selanjutnya. Tambah Ridwan, pihaknya sangat antusias sekali dalam rangka vaksinasi tersebut, dan setelah disuntik vaksin, dirinya mengaku tidak mengalami gejala apapun, serta ia mengajak seluruh masyarakat di wilayah Madura agar tidak takut lagi divaksin, selain aman dan halal, serta untuk menjaga kekebalan imun tubuh agar tetap sehat dan bugar. Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan, mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Yang terakhir, kita menuju ke Suara Sampang, ada Ira Widyastuti. Pemerintah Kabupaten Sampang usulkan 360 formasi CPNS dan P3K. Usulan formasi untuk calon pegawai negeri sipil CPNS disatukan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pemkab Sampang hanya mengusulkan 360 formasi, jumlah tersebut menurun dari tahun lalu yang mencapai 400 formasi. Kabid Informasi Kepegawaian dan Pengembangan Karir BKPSDM Sampang, Hendro Sugiarto menyampaikan usulan formasi sudah ditentukan pemerintah pusat, yakni berdasarkan angka pensiun, kebutuhan prioritas, dan strategi nasional. Rekrutmen tahun ini ditekankan pada kebutuhan pelayanan mendasar dan tenaga infrastruktur. Pelayanan mendasar berupa bidang pendidikan dan juga kesehatan. Saat ini Pemkab Sampang menunggu ketentuan formasi dari pemerintah pusat. Formasi untuk CPNS dan P3K akan keluar secara bersamaan. Hendro mengatakan untuk formasi guru kemungkinan akan diarahkan ke P3K. Dengan demikian, Pemkab dituntut menyiapkan anggaran untuk biaya gaji. Dari Sampang, Ira Widyastuti melaporkan. Demikian sahabat informasi yang hadir di Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Dan akhirnya saya, Akmal Mustafa, pamit undur. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di Buletin Jawa Timur untuk edisi berikutnya.
rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.